Bayangin nih, pas kalian lagi ngejalanin hari kayak biasa, tiba-tiba sekeliling kalian berubah, dan tiba-tiba kalian ada di isekai. Ya, kurang lebih itulah yang sekarang lagi dialamin sama seorang budak korporat SCB di Jepang, namanya Bang Kenichi. Kenichi ini sehari-harinya cuma kerja bagai kuda, cuy. Tahu-tahu sekarang kelempar ke hutan belantara. Ya udah deh, mumpung lagi di isekai, Kenichi nyoba ngebuka status window kayak anime isekai yang suka dia tonton. Anjay, berhasil dong. Tapi kok stat yang dia punya simple banget ya? Mana ada tuh sihir? Status windownya malah cuma ada fitur buat ngakses online shop langganan dia doang. Nama online shopnya sebut aja Shopee ya. Nggak cuma itu aja. Ternyata Kenichi juga punya item box dong. Boleh juga nih. Pas lagi ngotak-ngatik status window, Kenichi tiba-tiba ngerasa lapar tuh. Jadi dia ngide buat beli makanan dari status windownya. Lah nggak bisa dong. Oh, soalnya Kenichi nggak punya saldo dan uang sama sekali. Dan dia tuh harus top up dulu. Lah gimana cuk caranya? Tapi pas dia noleh ke samping, Kenichi ngeliat ada fosil kesatria yang perlengkapannya masih utuh tuh. Kenichi langsung jual aja deh tuh ke status window. Wah, berhasil dong boy. Peralatan si fosil taunya bisa ditukar buat beli susu sama roti. Habis kenyang makan, Kenichi ngubur tuh mayat. Terus dia doain deh biar arwah si kesatria nggak ngamuk dan tenang di alam baka. BTW ternyata nggak cuma makan minum aja loh. Duit tadi juga cukup tuh buat dibelanjain barang-barang lain. Nah, Kenichi beli sepeda tuh buat OTW. Abis lama sepedaan, Kenichi nemu kota gitu. Dan pas mau ke sana dia ketemu sama kereta kuda dong. Ya udah deh, sekalian aja si Kenichi nebeng tuh kereta. Akhirnya dia sampai juga tuh di kota yang namanya Dahlia. Kenichi terus ngasih supir kereta tadi sekantong lada buat hadiah. Ya tentu aja nih lada dibeli dari Shopee dong. Tapi si supir dikasih lada malah panik. Soalnya rempah-rempah tuh udah dikuasain sama mafia. Dan gak boleh dijual beliin sembarangan. Tapi ya si supir tetap mau nerima tuh lada kok. Cuman dia maunya bayar ke Kenichi. Abis dihitung-hitung, ternyata uang yang dibayar sama si supir ini banyak banget anjir. Masa iya sih lada di isekai jadi mahal gini? Gak kerasa udah mau malam aja tuh. Kenichi pun mutusin buat mampir ke hotel terdekat. Di sana, Kenichi langsung disambut sama kakak resepsionisnya, namanya Azalea. Tapi pas mau nulis nama, Kenichi galau tuh soalnya dia kan gak bisa nulis huruf di isekai. Jadi Kenichi iseng deh minta ke Azalea buat ngajarin dia baca tulis bahasa isekai. Buat imbalannya, Kenichi iming-imingin pakai permen tuh. Azalea langsung mau dong ya. Pas Azalea ngajarin Kenichi, ternyata huruf dan bahasanya tuh gak beda jauh sama bahasa Jepang. Dan akhirnya Kenichi bisa baca tulis deh sekarang. Yeay! Pas mau bobo, Azalea minta dikelonin dong sama Kenichi. Waduh, baru nyampe udah poin aja lu bang. Besoknya Kenichi gas ke guild pedagang buat daftarin diri. Soalnya kan skill dia cuma jualan aja. Ya maklum lah mantan budak korporat jir. Kelar ngedaftar, Kenichi dikasih tanda pengenal gitu dari guild. Besokannya Kenichi mutusin buat bikin lapak buat jualan tuh. Nah, pas lagi gantungin kain pakai penjepit, tiba-tiba Azalea notice kalau penjepit yang dipakai sama Kenichi tuh beda dari penjepit biasa. Jujur aja ya, Kenichi tuh gak nyangka sih kalau penjepit kayak gini tuh belum ada di isekai. Kalau gitu kita coba jualan penjepit aja kali ya. Oke lah guys, cari tempat jualan. Abis nemuin spot yang cocok, Kenichi langsung deh ngeluarin boot dari item box-nya. Buset, penjual yang ada di sebelah Kenichi kaget banget dong. Ngeliat boot yang tiba-tiba muncul, ibu-ibu penjual di sebelah jadi kepo tuh dan mampir ke bootnya Kenichi. Pas lagi lihat-lihat, tuh ibu langsung naksir sama jepitannya Kenichi dan langsung beli dong. Terus mereka sekalian kenalan deh. Namanya ibu penjual sebelah nih Bu Anama. Dan ternyata dia pedagang sepuh loh. Ya lumayan lah Kenichi dapat koneksi baru. Dan ternyata dagangannya Kenichi laris manis cuy. Bestsellernya ya penjepit jemuran itu sih. Nggak lama tiba-tiba ada cowok yang mampir ke bootnya Kenichi. Kelihatannya cowok ini berduit deh. Terus nih cowok ngepoin pisau yang dijual sama Kenichi. Wah dia naksir banget tuh. Tapi sayang pisaunya kekecilan. Tuh cowok langsung request dicariin pedang yang kualitasnya sama. Ya udah deh, Kenichi langsung nge-scroll Shopee tuh. Untungnya ketemu dong pedang yang dipengenin sama cowok ini. Wah, tuh cowok langsung heboh dong.
Tapi dia galau mau beli pedangnya apa enggak. Soalnya harga yang dikasih Kenichi ya lumayan mahal juga anjir. Ya iyalah, nyari cuan ini bang. Belum kelar sama nih cowok, tiba-tiba ada cewek setengah kucing yang ngendus-ngendus Kenichi. Mana dia bawa gerombolannya juga lagi. Ais, bikin jantungan aja sih. Ih, Kenichi kaget banget tuh ketemu manusia hewan yang bisa ngomong. BTW ternyata para kucing ini tuh naksir sama kain yang ada di bootnya Kenichi dong. Ya udah deh, Kenichi langsung ngejual tuh kain ke mereka. Lumayan lah nambah-nambah cuan. Abis itu cowok tadi juga mutusin buat beli pedang dagangannya Kenichi. Yeay, berarti hari ini dagangan Kenichi gacor semua nih. Selamat ya bang. Hari-hari pun berlalu. Dan Kenichi udah mulai terbiasa tuh jualan di kota Dahlia. Selain jualan jepitan sama pedang, sekarang Kenichi juga jualan perhiasan loh. Ya siapa tahu laris manis juga kan. BTW Kenichi notice loh kalau makin banyak pembeli yang langganan sama dia. Misalnya nih, pelayan cewek yang bolak-balik ngeborong jepitan. Terus gerombolan kucing yang kemarin juga mampir lagi tuh ke bootnya Kenichi. Ternyata mereka minta stok rempah-rempah ke Kenichi dong. Soalnya katanya Kenichi bawa rempah-rempah gitu. Duh, gimana ya, bukannya nggak mau jualan rempah-rempah. Tapi Kenichi takut tuh kalau harus ribut sama mafia di kota. Cuman ya gara-gara kasihan sama para kucing, akhirnya Kenichi ngide buat masakin mereka makanan yang pakai bumbu rempah. Wah, para kucing langsung setuju tuh. Malamnya, dibantu sama Bu Anama, Kenichi masak kare buat para kucing. Untung aja kucing-kucing ini doyan banget sama karenya. Terus mumpung moodnya Kenichi lagi bagus, dia nawarin mereka buat minum sake juga. Yang penting jangan pada cepu aja ya kalian. Ya udah deh, mereka jadi pesta tuh. Akhirnya Kenichi kenalan tuh sama para kucing. Si cewek setengah kucing ini namanya Miley. Terus trio kucing lainnya namanya Nyakero, Nyamelo, sama Nyanji. Habis pesta, mereka langsung pada tepar tuh. Tiba-tiba Miale langsung mepetin Kenichi dong. Wah, poin lagi nih si abang. Besokannya Kenichi nyempetin buat balik ke hotel. Azaleanya langsung cemberut dong. Soalnya Azalea tahu kalau Kenichi tuh habis asik-asikan sama cewek lain. Nah lo bang, nakal mulu sih lo. Habis itu Kenichi lanjut dagang lagi deh. Pelayan yang langganan sama Kenichi datang lagi dong. Tapi kali ini si pelayan datang sama cewek cantik gitu. Si cewek ini ngeliatin perhiasan yang ada di bootnya Kenichi tuh. Terus dia minta Kenichi buat nunjukin semua stok perhiasan yang Kenichi punya. Ya udah deh, Kenichi langsung nurut aja tuh. Pas ditunjukin tuh cewek malah syok dong. Bagus-bagus banget soalnya anjir. Gak pakai lama nih cewek langsung kenalin diri. Ternyata dia ini tuh putri dari perusahaan dagang Melo yang tenar banget di Dahlia. Nama cewek ini Primula. Abis kenalan, Primula ngajakin Kenichi buat ketemu tuh sama ayahnya. Sesampainya di rumah Primula, Kenichi langsung ketemu sama Tuan Melo. Tuan Melo langsung ngajakin Kenichi buat diskusi di ruangannya. Di sana, Tuan Melo nawarin Kenichi buat kerja sama bareng dia. Intinya Tuan Melo pengen Kenichi jadi supplier dia gitu. Terus keuntungannya bakalan dibagi 50-50 deh. Ya kalau gitu sih namanya cuan mampus dong. Ya udahlah, tanpa banyak cincong, Kenichi langsung setuju tuh sama tawarannya Tuan Melo. Dan semenjak kerja sama bareng Tuan Melo, Kenichi bener-bener untung gede tuh. Sampai-sampai akhirnya tabungan dia cukup buat beli rumah sendiri. Kenichi pengen rumahnya tuh di luar benteng aja lah. Soalnya dia gak terlalu suka sama keramaian. Dan gara-gara di isekai ini gak ada kuli, jadilah Kenichi kudu nyiapin lahan sendiri sebelum beli rumah di Sopipi. Aduh, agak PR nih. Pokoknya mulai dari bikin jalan sampai nebang pohon, semua Kenichi kerjain sendiri tuh. Berhari-hari Kenichi sibuk nyiapin lahan rumah. Tapi ya namanya juga manusia. Lama-lama Kenichi muak lah kudu ngerjain semuanya sendirian. Saking gumohnya, Kenichi sampai impulsif dan beli eskavator mahal anjir. Dan pas udah check out, baru deh si Kenichi kepikiran. Bukannya mesin ginian tuh butuh bahan bakar ya? Waduh, gawat nih. Di Sekai kan gak ada Pertamina anjir. Tapi ya kali Kenichi nyerah gitu aja. Orang udah terlanjur kebeli juga eskavator mahal gini. Akhirnya Kenichi langsung nge-scroll Shopee tuh buat nyari bahan bakar alternatif. Wah, untungnya ketemu tuh minyak tanah sama minyak lampu yang kayaknya bisa diracik buat jadi bensin. Tapi ternyata harganya mahal cuy. Cuman ya nggak ada pilihan lain lagi sih.
Jadi Kenichi kepaksa check out aja deh. Wah, untungnya racikan Kenichi berhasil dong cuy. Dan eskavatornya bisa jalan deh. Akhirnya Kenichi bisa nguli dengan mudah tuh. Sampai-sampai Kenichinya malah jadi ketagihan pakai eskavator dong. Ya, walaupun Kokoro Kenichi masih nyesek sih kalau inget saldo yang udah kempes kayak gini. Aduh, semangat cari cuannya lagi ya bang. Nah, pas lehernya udah siap, Kenichi langsung check out rumah tuh dari Shopee. Ternyata rumahnya kudu disusun sendiri dong, anjay. Buset, yang bener aja nih, mana mahal banget lagi. Untungnya teman-teman baru Kenichi pada ikut bantuin tuh. Sampai akhirnya, sebulan kemudian rumahnya Kenichi selesai juga deh. Yeay! Oh iya, rumahnya Kenichi ini juga punya kebun sendiri loh. Terus nggak lupa Kenichi juga bikin aliran listrik sama tempat mandi air hangat. Ya maklum guys, badan jomponya udah rawan pegel-pegel nih. Jeng-jeng, dan jadilah rumah impian om-om jompo di isekai ini. Meskipun rumahnya terbilang bagus, tapi Kenichi masih bergantung sama sumber air yang agak jauh. Makanya tiap hari dia harus sepedaan buat nyetok air. Nah, pas lagi OTW ngambil air, tiba-tiba aja Kenichi disergap sama penghuni hutan dong. Ada-ada aja sih cobaan hidup, pikir Kenichi. Gak ada pilihan lain, akhirnya Kenichi ngeluarin senjata andalannya tuh, yaitu ketapel sama petasan. Terus Kenichi juga pakai eskavator mehongnya buat nakut-nakutin musuhnya tuh. Walah, ternyata yang nyerang tuh kaum binatang juga toh. Ngeliat persenjataan Kenichi yang canggih, mereka langsung hibrid pergi deh tuh. Abis itu Kenichi salvok sama suara rintihan di deket sana tuh. Ternyata ada kucing hutan yang lagi kesakitan dong. Kayaknya ini kena tusuk panahnya preman tadi deh. Gara-gara hatinya Kenichi selembut Hello Kitty, dia mutusin buat nolongin nih kucing aja lah. Abis diobatin, Kenichi yang gak tegaan akhirnya ngebawa si kucing balik ke rumahnya. Besoknya, Kenichi ketemu sama Miale tuh. Si Miale langsung bisa ngedeteksi bau kucing dari badannya Kenichi dong. Pas diceritain sama Kenichi, Miale langsung pengen nengokin si kucing tuh. Soalnya ternyata ras kucing hutan tuh dianggap dewa agung gitu sama ras kucing. Terus pas udah di rumahnya Kenichi, si Miale malah kerasan dong cuy. Dan udah berasa kayak di rumah sendiri gitu anjir. Ya udah deh, akhirnya Miale nginep di sana tuh. Malamnya ya tentu aja, mereka langsung enak-enakan bareng dong ya. Beberapa hari pun berlalu. Kondisi simpus hutan udah mulai membaik tuh. Sementara Kenichi lagi galau pengen ngebuat sumur sendiri. Soalnya kan capek juga cuy, kudu bolak-balik sepedaan terus tiap hari. Buset, Kenichi yang lagi nyantuy tiba-tiba diinjek dong sama si Empus. Walah, si Empus minta keluar toh. Yaudah deh, lagian udah sembuh juga kan. Dadah Empus, hati-hati ya di hutan. Abis ngelepas si Empus, Kenichi fokus tuh buat bikin sumur. Tapi baru aja sumurnya kelar, tiba-tiba Kenichi kedatangan tamu lagi dong. Nah, kali ini tamunya si Nona cantik, Primula. Ternyata Primula nih jengukin Kenichi soalnya ngira Kenichi sakit. Abisnya toko Kenichi tutup mulu sih. Kenichi coba jelasin lah kalau dia tuh cuma sibuk ngurus rumah barunya aja kok. Dan mumpung udah mau malam juga, Kenichi ngide deh buat nawarin Primula nginep. Dan meskipun Primula anaknya orang kaya, tapi dia gak keberatan tuh buat nginep di rumah minimalisnya Kenichi. Malah kelihatannya dia excited banget tuh. Terus malamnya Primula kepo tuh sama tempat mandinya Kenichi. Akhirnya Kenichi nyuruh Primula buat sekalian berendam aja deh. Abis nyobain pemandian ala-alanya Kenichi, Primula lagi-lagi dikagetin sama jubah mandi dan piyama yang dikasih Kenichi tuh. Buset, ini sih bisa buat cuan gede kalau dijual, pikir Primula. Primula langsung mau jualin tuh barang deh. Awalnya Kenichi nolak tuh, tapi akhirnya dia setuju deh asal stoknya jangan banyak-banyak. Bisa berabe kan kalau tiba-tiba Kenichi dinotis sama keluarga kerajaan. Soalnya Kenichi tuh pengen hidup santai dan gak mencolok. Sementara di sebuah tempat, ada seorang om-om garang yang lagi nikmatin api unggun gitu. Terus di sampingnya ada bocil cewek yang nuangin sake. Tiba-tiba si bocil didorong kasar tuh sama bawahannya si om yang baru datang. Ternyata si om ini dapat panggilan kerajaan gitu dari seorang bangsawan. Wah, kira-kira rombongan si om ini siapa ya? Sus banget anjir. Besokannya, Kenichi ikut nganterin Primula buat balik ke Dahlia. Awalnya Kenichi takut Tuan Melo marah sama dia tuh gara-gara nginepin Primula.
Tapi ternyata Tuan Melo malah santuy banget anjir. Abis itu mereka langsung diskusi soal rencana nyetok jubah mandi sama piyama tuh. Dan gak cuma itu aja, Kenichi juga mamerin pompa air buatannya. Dan sesuai dugaan, Tuan Melo sama Primula langsung kagum banget dong sama pompa airnya. Soalnya kata Tuan Melo, pompa air kayak gini tuh cuma ada di keluarga kerajaan aja loh. Ngedar itu Kenichi jadi kepo dong. Lah bukannya pompa air ini cuma ada di bumi ya? Apa jangan-jangan di keluarga kerajaan ada manusia bumi kayak dia ya? BTW sejak itu Primula jadi langganan tuh nginep di rumahnya Kenichi. Wah, kelihatannya Primula nih betah banget deh mandi sama tidur bareng Kenichi. Wih, kira-kira bakalan jadi poin gak ya? Oh iya, gak cuma Primula aja loh. Besoknya ada kesatria yang mampir ke rumahnya Kenichi. Itu loh yang cowok mau beli pedang di warungnya Kenichi kemarin. Namanya Bang Paul. Nah, mumpung ada Bang Paul, Kenichi pun nyoba nyogok dia dengan logam dari sop pipi. Ya, siapa tahu dia bisa dapat intel tentang kerajaan kan? Nah, bener aja kan, abis berhasil nyogok Bang Paul, Kenichi dikasih tahu tuh kalau tempo hari Bang Paul sempat nyicipin mayonnaise dari salah satu orang di kerajaan. Wah, ngedengar itu, Kenichi jadi yakin dong kalau emang ada manusia reinkarnasi dari bumi selain dia yang netap di keluarga kerajaan. Soalnya siapa lagi njir yang bisa nyiptain mayonnaise di isekai? Gak kerasa sebulan udah berlalu sejak Kenichi kelempar ke isekai. Sekarang dia udah mulai terbiasa tuh hidup di Dahlia. Tapi di siang yang damai, tiba-tiba aja Dahlia heboh tuh. Soalnya rombongan Tuan Melo dibegal sama Saga, kelompok bandit yang paling terkenal dan jadi buronan di kota. Kenichi ngeliat Tuan Melo nangis-nangis tuh sambil minta tolong ke semua ksatria yang ada. Soalnya ternyata Primula diculik jir sama mereka. Tanpa pikir panjang, Kenichi langsung bilang ke Tuan Melo kalau dia bakalan cari solusi buat nyelamatin Primula. Oke deh, pertama-tama Kenichi butuh transportasi nih. Soalnya markas si Saga ini jauh banget dari Dahlia cuy. Nah, pas banget, di Sopipi Kenichi nemuin mobil pick up yang cocok buat ngebawa banyak orang. Akhirnya sambil pura-pura ngerapal mantra sihir, Kenichi ngesaman mobil yang dia beli dari Sopipi. Terus Kenichi pidato ke orang-orang yang di sana tuh buat ikut nyelamatin Primula. Awalnya nggak ada yang mau ngikut sama Kenichi. Apalagi kalau nginget si Saga ini bukan lawan yang bisa diremehin. Tapi untungnya nggak lama Simpus Melee dan rombongan kucing lainnya datang buat ngebantuin Kenichi. Abis itu ada juga Bang Paul, kakek penyihir, dan Bu Anama yang pengen ikutan juga. Abis ngumpulin pasukan dan nenangin Tuan Melo, Kenichi gercep daftar jadi anggota guild petualang dulu. Soalnya bounty-nya Saga lumayan anjir. Bisa cuan gede tuh kalau dia menang. Oke deh, persiapan udah kelar nih. Saatnya pergi ke markas bandit. Semangat ya Om dan kawan-kawan. Di sisi lain, Primula yang lagi dikurung sama Saga disamperin sama bocil lusuh gitu. Ini bocil yang waktu itu gak sih? BTW bocil ini datang buat nganterin makanannya Primula tuh. Tapi ngedengar suara perut si bocil, Primula langsung nawarin rotinya buat si bocil itu aja. Ya udah deh, si bocil yang emang udah lapar langsung makan tuh roti. Nah, Primula nih sadar kalau bocil ini juga disandra sama Saga. Jadi dia bilang ke si bocil kalau mereka pasti bisa keluar tuh dari sini. Soalnya Primula yakin banget pasti ada yang bakalan nyelamatin mereka. Ya, omongan Primula bener kok. Soalnya jauh dari markasnya Saga, rombongan Kenichi lagi OTW tuh. Pas sore hari mereka mutusin buat nepi dan makan malam dulu. Terus abis nyusun strategi, Kenichi nyuruh Nyale buat mata-matain markasnya Saga. Gak lupa Kenichi juga ngebawain Nyale walkie-talkie tuh. Begil udah mirip Mission Impossible aja nih cuy. Oh ya, BTW Bu Anama gak dibolehin ngikut ke markas. Secara kan Bu Anama udah sepuh dan emang gak bisa berantem ya. Jadi Bu Anama bakalan stay sambil nunggu rombongan Kenichi balik aja. Sampainya di markas Saga, mereka langsung beraksi sesuai strategi. Pertama, Miale manahin penjaga gerbang. Terus si kakak penyihir pakai sihirnya buat ngejebol gerbang markas tuh. Nah, mumpung para banditnya lagi pada mabok sake, rombongan Kenichi langsung nerobos ke markas dan ngehajar para bandit tanpa ampun. Aduh, taunya nih bandit gak habis-habis cuy. Eits, tenang aja. Kenichi langsung ngesamen senjata andalannya tuh. Ya apalagi kalau bukan eskavator mehong buat nakutin para bandit. Berkat kerja sama tim yang solid, rombongan Kenichi berhasil ngalahin para bandit deh tuh. Bahkan mereka juga nemuin para tahanan lain yang disekap di bawah tanah dong.
Duh, tapi kok Primulanya nggak ketemu-ketemu ya? Anjrot, ternyata si Saga ini udah nyandera Primula, woi. Diam-diam Kenichi coba komunikasi sama Miale tuh. Pas Kenichi ngarahin laser ke matanya Saga, dan sigap Miale langsung mana Saga tepat di dadanya. Nah, mumpung Saganya lagi ngerawang kesakitan, Kenichi gercep nyuruh Primula buat kabur dari sana. Dan waktu Saga mengejar Primula, Miale langsung nge-headshot Saga pakai panahnya deh. Anjay, nice teamwork cuy. Dan ini misi nyelamatin Primula sekaligus ngebasmi Saga berhasil deh. Sasuga, Om Kenichi dan kawan-kawan. Abis nyelamatin Primula dan tahanan lainnya, Kenichi minta tolong ke Primula buat bantu mandiin si bocil. Abis bebersih dan potong rambut, baru deh bocil yang tadinya lusuh sekarang jadi kelihatan kawaii. Wah, ternyata nama bocil ini Anemone. Dan abis kenalan, Anemone ngasih surat tugas yang dia sempat curi dari Saga. Dan emang benar cuy, insiden begal dan penculikan Primula tuh suruhan dari bangsawan jahat. Pantas aja para kesatria dan petualang lain nolak buat ngebantu mereka. Sekembalinya ke Dahlia, Primula langsung reunian tuh sama ayahnya. Cuman ya kayak biasa, mereka masih sempet-sempetnya dong mikir buat ngecuanin kemeja Primula yang dikasih sama Kenichi. Oh iya, Tuan Melo ngingetin Kenichi buat laporan dulu ke guild petualang. Soalnya kan pasti item box Kenichi penuh sama hasil jarahan tuh. Iya bener sih apa kata Tuan Melo. Item box Kenichi emang lagi penuh sama hasil panen. Tapi gak cuma barang-barang berharga dari markas Saga aja. Semua kepala Saga dan para bandit juga ada cuy. Soalnya ternyata di isekai ini para petualang wajib ngasih bukti kalau udah nyelesain misi. Makanya mereka ngebawa ke para bandit. Tapi horor banget gak sih guys? Pas Kenichi nunjukin kepala Saga dan para bandit, para pekerja guild dan petualang di sana langsung syok banget dong. Ya iyalah, gimana nggak kaget? Soalnya selama ini belum pernah ada tuh yang berhasil ngalahin Saga. Nah, gara-gara Kenichi berhasil nyelesain misi gede ini, dia dapat banyak duit imbalan tuh. Terus pas dia bagi-bagiin duitnya ke semua teman-teman, Bu Anama malah nolak dan cuma minta hak asuh Anemone doang dong. Soalnya Anemone ngingetin Bu Anama sama mendiang anaknya udah meninggoy. Ya udah deh, Kenichi sih setuju-setuju aja ya. Dan di tengah keramaian para warga yang rayain tumbangnya komplotan Saga, Kenichi mutusin buat nginep di hotel malam ini. Bentar-bentar. Kok ada yang gerasak-gerusuk pas Kenichi lagi bobok ya? Alah, ternyata si Azalea dong. Mana langsung buka baju lagi. Ternyata dia udah engas berat tuh gara-gara jarang didatengin Kenichi. Yaudah deh, Kenichi cuma bisa pasrah aja tuh. Tapi sebelum mereka sempat ngapa-ngapain, si Anemone sama Empus ternyata ngeliatin mereka dari samping kasur dong. Ya emang belum rezeki bang malam ini. Akhirnya Anemone sama si Empus deh yang nebeng bobo di kamarnya Kenichi. Besok paginya, abis ngurusin sisa barang jarahan, Kenichi makan siang bareng tuh sama para kucing dan Anemone. Terus gara-gara Bu Anama dicariin gak ada, Kenichi mutusin buat ngebawa Anemone balik rumahnya dulu untuk sementara. Tapi pas nyampe di rumah, ternyata Bu Anama udah nungguin mereka dong. Bu Anama langsung meluk Anemone dengan muka khawatir tuh. Oh alah, taunya dari tadi Bu Anama tuh udah ngacir duluan nyariin Anemone. Cuman pas Bu Anama ngajak Anemone balik sama dia, Anemonenya nggak mau dan pengen tinggal sama Kenichi aja. Ya nggak bisa dipaksain juga kan. Jadi Bu Anama sama Kenichi pun ngalah deh sama si bocil. Selama seharian, Anemone kelingi banget tuh sama Kenichi. Mulai dari makan, mandi, sampai bobo pun Anemone pengennya bareng Kenichi mulu. Kenichinya jadi ngerasa terharu kan. Soalnya kalau dipikir-pikir lagi, seumuran dia ya wajarnya emang udah punya anak segede Anemone sih. Sementara itu di luar rumah, tanpa sepengetahuan Kenichi, ada beberapa orang sus yang ngelilingin rumahnya. Duh, siapa lagi sih ini? Beberapa minggu kemudian, Bang Paul dikasih gelar baron tuh gara-gara jasanya ngebasmi Saga. Sementara itu Tuan Melo sama Primula juga udah ngejual sepeda dari Kenichi. Wah, sepedanya viral banget tuh. Sasuga emang instingnya pencari cuan. Tapi semenjak balik ke Dahlia, Kenichi ngerasa kayak ada yang ngintilin dia mulu. Contohnya kayak sekarang ini. Kenichi ngeliat ada orang yang ngikutin dia. Dan pas dia coba kabur sama Anemone, para orang sus itu langsung nyergap Kenichi dong. Dan meskipun udah nyoba kabur ke gang-gang kecil,
Kenichi tetap gagal lolos dari orang-orang ini. Waktu dia disamperin sama kereta kuda mewah gitu, salah satu dari mereka bilang kalau majikan mereka tuh pengen ketemu Kenichi. Tapi walaupun udah ke pojok, Kenichi tetap berusaha ngelawan mereka pakai petasan tuh. Sampai akhirnya mereka ngibrit deh. Tuan Melo yang kebetulan lagi lewat langsung nyamperin Kenichi dong. Kalau kata Tuan Melo sih bisa jadi yang ngincer Kenichi tuh orang kerajaan. Waduh, bahaya juga nih kalau kerajaan udah turun tangan. Di sisi lain, semenjak diselamatin sama Kenichi, Primula jadi kepikiran terus tuh sama Kenichi. Ya udah, Primula mantep tuh buat nyatain cinta ke Kenichi. Primula langsung gercep pergi ke rumahnya Kenichi tuh. Tapi bukannya ketemu sama om-om kesayangannya, Primula malah syok banget tuh ngeliat rumah Kenichi yang udah lenyap. Oh alah, ternyata Kenichi tuh udah kabur dari kota Dahlia. Dia pergi naik motor sama Anemone dan si Empus. Soalnya Kenichi ogah tuh kehidupannya diganggu mulu sama kerajaan. Jadi mulai sekarang Kenichi mutusin buat jadi nomaden aja deh. Lagian asik juga kan berkelana di isekai gini. Hari-hari selanjutnya mereka lalui kayak biasa. Dari makan, main, nyantui di rumah, sampai nentuin nama baru buat si Empus. Mereka sekarang manggil si Empus itu Vel. Suatu hari, Kenichi yang lagi ngebersihin panel tenaga suryanya tiba-tiba ngerasa kayak ada yang merhatiin dia gitu. Buset, untung aja Kenichi belum sempet mana. Soalnya ternyata yang ngintilin dia tuh si Mialei cuy. Bejir lah, bisa-bisanya nih jelmaan kucing ngikutin dia sampai sini. Mialei bilang kalau dia tuh pengen tinggal bareng Kenichi. Dan mau gak mau Kenichi iyain deh. Malamnya Mialei cerita ke Kenichi tuh soal keadaan Dahlia sejak ditinggal Kenichi. Kata Mialei, Bang Paul baru-baru ini ngelamar Primula tuh. Wah, lumayan kaget sih Kenichi pas denger. Jadi pengen datang ke acara nikahan mereka nanti deh. BTW pas Mialei sama Anemone lagi asik ngomongin buku komik, Kenichi jadi mikir tuh. Gimana kalau dia jualan buku cerita bergambar aja ya? Kayaknya bakalan cuan deh. Kenichi terus ngepoin dongeng yang lagi viral di isekai ini ke Mialei sama Anemone. Nah, kata mereka tuh ada kisah cintanya elf sama ksatria gitu. Bentar-bentar. Ini kalau dilihat-lihat kok kayak kenal ya? Bejil, ini tuh 11-12 sama anime tetangga gak sih? Oke deh, abis dapet bahan dari Mialei sama Anemone, Kenichi langsung gercep tuh bikin buku komik pakai alat-alat dari Shopee. Baru aja kelar pamerin buku cerita ke Mialei sama Anemone, tiba-tiba aja Kenichi ngeliat ada orang yang datang ke sini pakai perahu dong. Kenichi langsung nyuruh Mialei sama Anemone buat masuk rumah. Terus waktu Kenichi nyamperin tuh orang, mereka bilang kalau dia tuh datang dari desa seberang pulau. Namanya Desa Santanka. Dan dia datang ke sini buat mastiin kalau Kenichi tuh bukan bandit. Abis itu tahu-tahu Vel datang dan ngedusel manja tuh ke Kenichi. Dan manusia kucing yang ikut di perahu langsung yakin kalau Kenichi tuh beneran orang baik. Soalnya ya, kucing hutan agung macam Vel tuh gak akan mungkin manja ke orang jahat. Ya udah deh, akhirnya utusan Desa Santanka percaya tuh dan mereka kenalin diri ke Kenichi. Nama si cowok ini Bang Kroton. Sementara kucing di belakangnya namanya Bang Nyanyas. Abis kenalan, Bang Kroton pun ngepoin buku bikinannya Kenichi tuh. Terus dibelilah buku itu buat anaknya. Selain bikin buku, hari-hari berikutnya Kenichi fokus buat bikin bensin tuh. Jadilah dia sibuk eksperimen tuh di gudang. Nah, semenjak sibuk bikin bensin, Kenichi jadi jarang main sama Anemone. Makanya tuh bocil jadi ngambek deh. Ya udahlah, biar Anemone nggak bad mood, Kenichi ngajakin dia buat mampir bareng ke kota terdekat. Namanya kota Astrantia. Dan tentu aja si Mialei juga minta ikutan dong. Sesampainya di Astrantia, Kenichi langsung mampir buat daftar ke guild. Abis itu mereka gas makan siang deh. Eits, jangan lupa ditambahin micin ya biar makin enak. Pas lagi makan siang, Kenichi agak salfok tuh sama beberapa orang yang kelihatan lagi nyari sesuatu gitu. Kenichi ngeliat Bang Kroton lagi sembunyi bareng bocil cewek dong. Abis makan mereka mutusin buat mampir ke toko sihir di kota. Nah di toko itu Kenichi nemuin alat yang pas banget buat bantu dia bikin bensin. Langsung deh dicekot sama Kenichi. Oh iya, gak cuma itu aja. Waktu Anemone megang kitab sihir, Kenichi langsung naksir tuh. Soalnya kan dia pengen belajar sihir juga. Wah, gak pakai babi bu tuh, Kenichi langsung ngebeli tuh kitab sihir. Tapi ternyata kitab sihirnya gak bisa langsung dibawa pulang cuy. Soalnya kata si nenek penyihir kitabnya tuh kudu didaftarin dulu gitu.
Jadi baru bisa diambil minggu depan deh. Waktu mereka baru aja keluar dari toko, Kenichi papasan sama si Nyanyas. Kelihatannya si Bang Nyanyas nih kayak lagi buru-buru gitu deh. Habis itu mereka ngedengar ada yang teriak-teriak dari dalam gang. Walah, ternyata Bang Kroton sama anaknya lagi dikeroyok sama bandit barusan dong. Ya udah deh, mau gak mau Kenichi pergi nolongin mereka tuh. Dengan petasan andalannya, Kenichi berhasil ngusir para bandit dari sana tuh. Terus gak lama kemudian Bang Nyanyas datang. Habis itu mereka langsung pergi ke tempat yang lebih aman. Baru deh Bang Kroton cerita kalau bandit barusan itu suruhannya Zutera, mafia rempah-rempah di Astrantia. Walah, ternyata Zutera tuh dendam ke Bang Kroton toh. Soalnya dulu pas Bang Kroton masih jadi aparat, Bang Kroton tuh suka ditugasin buat nangkepin bawahannya Zutera. Sejak insiden di Astrantia, Bang Kroton sama keluarganya jadi makin sering tuh mampir ke rumahnya Kenichi. Bahkan anaknya Bang Kroton yang namanya Mary juga jadi bestian tuh sama Anemone. Ih, gemes banget deh. Terus suatu hari, tiba-tiba aja Bang Kroton mampir ke rumah Kenichi sambil bawa segepok duit. Bang Kroton mohon-mohon ke Kenichi buat ngobatin Mary yang lagi kena demam parah gitu. Waduh, gimana nih? Untuk sementara Kenichi ngasih obat demam dari Sopipi ke Bang Kroton. Terus Kenichi buru-buru mampir ke kota buat manggil si nenek penyihir. Nah, pas nenek penyihir ngecek kondisinya Mary, bener aja kata si nenek. Mary itu emang lagi kena demam yang terkenal mematikan gitu. Dan kabar buruknya, demam ini tuh gak bisa disembuhin pakai sihir cuy. Dan cuma bunga yang tumbuh di ujung sungai aja yang bisa ngobatin demamnya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Kenichi, Bang Kroton sama Nyanyas langsung ngegas nyari tuh bunga. Sementara itu, tanpa sepengetahuan mereka, beberapa bandit Zutera yang ngumpet di sana juga berencana buat ngikutin Kenichi tuh. Duh, semoga Kenichi dan yang lain gak kenapa-kenapa deh. Di tengah perjalanan ke tempat bunga, tiba-tiba aja Vel nyusul rombongannya Kenichi tuh. Dan sesampainya di sungai, Kenichi bilang ke Vel dan yang lain buat jaga-jaga di tepi aja. Sementara Kenichi pakai perahu karet dari Sopipi buat ngambil bunganya tuh. Abis berhasil metik tuh bunga, tahu-tahu si Vel ngaum gitu dong. Waduh, ternyata mereka disergap gerombolan serigala hutan cuy. Gak pakai lama, Kenichi langsung nyuruh Bang Kroton sama Nyanyas buat balik duluan. Dan Kenichi ditemenin Vel buat berusaha ngedistract para serigala. Tapi meskipun udah dicoba mancing para serigala pakai petasan, ternyata gerombolan serigala itu tetap ngejar Bang Kroton sama Nyanyas dong boy. Kenichi yang lihat itu pun bergegas nyusul Bang Kroton. Dan di saat yang bersamaan, Vel notice dalam dibalik serangan para serigala. Ya siapa lagi kalau bukan banditnya Zutera tadi. Ternyata si manusia anjing tuh yang ngontrol para serigala dari jauh. Walah, dasar anjing. Pas situasinya chaos, malah muncul dong monster beruang yang rasa FOMO. Mana gede banget lagi badannya. Si monster beruang bikin si anjing dan para serigala ngibrit ketakutan tuh. Sementara Kenichi yang panik langsung ngeluarin petasan dari item boxnya. Vel juga berusaha buat nyerang si beruang tuh. Waktu Kenichi ngelempar petasan ke arah si beruang, si beruang malah ngelahap petasannya dengan sukarela dong. Bejil, tulul. Ya gosong lah tuh mulut. Gimana sih nih beruang? Ya udahlah, selagi beruangnya kesakitan, Kenichi langsung ngesummon ekskavatornya buat ngehajar beruang itu. Pas beruangnya udah matoy, langsung deh disimpan di item box sama Kenichi. Pas Kenichi balik ke rumahnya Bang Kroton, ternyata semua udah ngumpul di sana tuh. Untung aja masa kritisnya Mary udah berhasil dilewatin. Abis Bang Kroton makasih ke Kenichi, Kenichi tiba-tiba ngajakin Bang Kroton buat keluar bentar. Nah, di situ Kenichi bilang, kalau sebelum dia balik, dia sempat nginterogasi si manusia anjing tuh. Katanya sih si anjing ini emang disuruh sama Zutera buat nyerang Bang Kroton. Makanya Kenichi nyaranin Bang Kroton buat pindah rumah aja. Terus Kenichi ngerekomendasin Bang Kroton buat tinggal di wilayahnya si Paul. Ya bener juga sih, pikir Bang Kroton. Makanya beberapa hari kemudian, Bang Kroton dan Nyanyas cus ke daerah Baron Paul buat ngurus pindahan. Sementara Mary sama mamanya masih netep di desa tuh sampai Mary sembuh total. Habis itu Kenichi mutusin buat mampir ke guild kota. Dia laporan tuh kalau habis ngalahin monster beruang. Si Kenichi langsung nyerahin monster itu buat dipotong-potongin. Soalnya lumayan jir, dagingnya bisa dimasak kan. Sambil nunggu tuh beruang kelar dipotong, Kenichi nyempetin buat balik ke rumah dan lanjut bikin bensin. Abis berhasil bikin bensin buat motornya,
Kenichi pamitan tuh sama Anemone dan Miale. Soalnya malam ini dia kudu nginep di kota buat ngambil daging beruang. Nah, mumpung lagi di kota, sekalian deh Kenichi juga ngambil kitab sihir yang sempat dia beli kemarin. Terus Kenichi lanjut mampir ke guild buat ngambil daging. Kenichi juga dapat komisi dari guild tuh. Asik, cuan banyak nih. Pas Kenichi lagi jalan ke hotel, tiba-tiba aja dia ngerasa merinding gitu. Terus Kenichi ngerasa kayak ada yang megang tangannya tuh. Waduh, kok bisa-bisanya ada Primula di sini, anjay. Jelas kaget banget lah Kenichi. Pas mereka hadap-hadapan, sambil cemberut Primula langsung ngomelin Kenichi gara-gara udah ninggalin dia. Terus Primula langsung nyeret Kenichi ke hotel tempat dia nginep deh. Sesampainya di hotel, Primula ngasih tahu Kenichi banyak update tuh. Mulai dari Primula yang nolak lamarannya Baron Paul, sampai curhatan Primula kalau dia nyariin Kenichi terus selama ini. Pas Kenichi nyuruh Primula buat balik ke Dahlia, Primula langsung nolak lah. Abis itu sambil malu-malu Primula minta Kenichi buat wik-wik sama dia dong, boy. Buset, ini nggak salah apa? Masa ABG bening kayak Primula gini demennya sama om-om sih? Ya udah deh. Masa rezeki ditolak sih, cuy? Akhirnya Kenichi ngeiyain tuh ajakannya Primula buat ngamar bareng. Ya, adegan selanjutnya nggak perlu kita ceritain lah ya. Besokannya, Kenichi balik ke rumah bareng Primula. Dan mulai sekarang Primula bakalan tinggal bareng Kenichi juga nih. Ya Anemone sama Miale auto ngambek lah. Masa nih om-om mau nambah waifu lagi sih? Tapi Primula tetap gak mau kalah dan kakak pengen tinggal di rumahnya Kenichi tuh. Aduh, yang akur ya kalian. Beberapa hari berlalu sejak kedatangannya Primula. Hari ini Kenichi sama dayang-dayangnya lagi pesta daging beruang tuh. Ada Mary dan mamanya juga. Habis acara makan-makan, Kenichi manfaatin kesempatan buat bagi-bagi buku cerita barunya. Dan kayak biasa, Primula yang ngeliat itu langsung mikir buat ngecuanin bukunya Kenichi dong. Bahkan kali ini si Primula makin ambis. Soalnya Primula bilang kalau dia tuh pengen buka toko di Astrantia. Ya apa sih yang enggak buat Primula? Nah, besokannya Primula dibantu sama Kenichi buat buka toko di Astrantia. Dan sesuai dugaan, ternyata dagangan mereka tuh bener-bener laris manis cuy. Terutama kare beruang bikinannya Kenichi yang sampai kebanjiran pembeli, anjay. Sorenya Kenichi mampir lagi tuh ke kota buat ngejemput Primula. Tapi sesampainya di sana, Kenichi kaget tuh ngelihat ada cewek setengah macan yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Primula langsung kenalin mereka berdua. Ternyata nama cewek macan ini tuh Nyamena. Dan Nyamena ini sempat nolongin Primula dari pembeli yang mau ngancam dia tadi siang. Boleh juga nih cewek. Ya udah, Kenichi langsung mutusin buat ngerekrut Nyamena jadi pengawalnya Primula deh. Terus kalian buat balas budi, Kenichi ngajakin Nyamena buat mampir ke rumahnya tuh. Jadilah malam itu Nyamena numpang makan sama mandi deh di sana. Oh iya, BTW sekarang Anemone udah bisa sihir loh. Dan yang manasin air ya si Anemone itu pakai sihirnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan damai. Primula ditemenin Nyamena sibuk jualan di Astrantia. Sementara Kenichi, Anemone sama Miale fokus bikin tangga buat nambang batu di perbukitan dekat rumah. Pas weekend kadang-kadang Primula sama Nyamena ngikut buat bantu-bantu tuh. Bahkan ada Mary sama mamanya juga loh. Abis seharian nambang, semuanya balik ke rumah buat makan malam. Wah, menu makan malam hari ini gyoza beruang tuh. Sasuga om-om satu ini. Abis makan gyoza, sekarang mereka lanjut ronde 2 tuh, alias barbekyuan. Asik, kali ini menunya steak beruang pakai wine gitu. Ngedengar ada wine, langsung deh si Nyamena heboh tuh pengen mabok. Nah, gara-gara udah betah di sini, si Nyamena minta dibolehin tinggal bareng Kenichi juga dong. Ya, meskipun harus debat dulu sih sama pawang-pawangnya Kenichi. Dan akhirnya Nyamena resmi jadi anggota baru di rumahnya Kenichi deh. Terus makin lama bisnisnya Primula makin gacor tuh. Selain mulai ngerekrut karyawan baru, sekarang tokonya Primula juga udah bisa nyewa ruko sendiri, anjay. Duh, emang pesona cewek independen tuh beda ya. Tapi meskipun hari-hari Kenichi dan para dayangnya berjalan damai, di istana kerajaan pihak istana juga udah mulai notice tuh sama keberadaannya Kenichi. Ya gimana nggak dinotis? Walaupun selama ini Kenichi coba buat menghindari mereka, tetap aja kan yang dia lakuin tuh di luar nalar semua.
Jadi ya nggak heran deh kalau gosipnya udah nyampe ke telinga istana. Pada suatu hari yang cerah, Primula tiba-tiba dapat panggilan dari pemimpin Astrantia, yaitu Nyonya Kanaan. Primula cerita kalau Nyonya Kanaan tuh minta dibuatin bros yang viral di Dahlia. Abis ngedengar itu, Kenichi langsung beli bros dari Shopee tuh. Dia bilang ke Primula buat jual ke Nyonya Kanaan dan harga mahal. Bilang aja ini bros spesial buat Nyonya Kanaan. Primula sih setuju aja ya sama Kenichi. Tapi anehnya Kenichi notice tuh kalau reaksi Primula hari ini gak seheboh biasanya. Wah, Kenichi jadi agak khawatir tuh sama Primula. Ya, meskipun begitu, untuk sekarang Kenichi milih buat gak musingin soal Primula deh. Soalnya sekarang Kenichi lagi semangat banget pengen ngebolang di dungeon. Ngedengar Kenichi yang pengen ngebolang, tentu aja Anemone sama Vel ngerengek minta ikut dong. Oke deh, guys, kita cabut ke dungeon. Dan pas mereka masuk ke bagian dalam dungeonnya, mereka nemuin kristal yang kelihatannya mahal gitu. Wah, Kenichi langsung ngebayangin cuannya deh tuh. Pas Kenichi lagi nambang kristalnya, tiba-tiba Menyale bilang kalau ada yang datang. Waduh, mereka disamperin sama monster laba-laba dong. Dan sigap, Kenichi langsung ngeluarin busurnya. Tapi nggak mempan anjir. Ya udah, Kenichi langsung nyuruh Anemone buat ngesamen sihir ke arah laba-laba. Loh, tapi kok Anemonenya malah nge-freeze gitu sih, anjir? Duh, kayaknya si bocil ini syok tuh ngeliat monster. Jadilah, mau nggak mau mereka milih buat ngibrit aja dari sana. Malamnya, sambil asik mandi, Kenichi pun bilang kalau dia tuh pengen balik ke dungeon lagi besok. Soalnya kan alat nambang sama kristalnya masih ketinggalan di sana. Gak pakai lama Nyamena yang denger langsung heboh minta ikut dong. Nah, besokannya, Kenichi sama yang lainnya cabut lagi tuh ke dungeon. Dan sesuai dugaan, pas Kenichi nyalain mesin bornya, monster laba-laba kemarin datang dong dan langsung nyamperin mereka tuh. Untungnya kali ini mereka udah nyiapin rencana. Terus Anemone juga udah sempat latihan sihir dulu sebelum ke dungeon. Pas Anemone pakai sihir apinya ke arah laba-laba, berhasil dong cuy. Tuh laba-laba langsung gosong kena sihirnya Anemone. Pas mereka ngecek laba-laba yang udah sekarat itu, mereka dikagetin sama monster laba-laba lain yang muncul. Waduh, ternyata itu istrinya laba-laba yang tadi, anjir. Aduh, mana betinanya lebih gede lagi. Waktu mereka mau ngibrit dari sana, si laba-laba betina dan gercep ngalangin jalan keluar tuh. Ya udah deh, Anemone pun pakai sihir apinya lagi ke si laba-laba. Tapi kali ini sihirnya nggak mempan dong. Meskipun udah ke pojok, Kenichi tetap nggak kehabisan ide. Selagi dia nyimpan mayat laba-laba sebelumnya ke item box, dia nyuruh Menyale sama Nyamena buat nyemprotin racun serangga ke si laba-laba betina. Cuman ya meskipun udah disiram racun, tuh laba-laba bener-bener gak KO cuy. Mau gak mau si Kenichi beli eskavator yang lebih gede deh. Terus Kenichi pakai tuh eskavator buat ngegeprek laba-laba tadi. Alah, tapi ini laba-laba kuat banget anjir. Udah sekarat gitu masih aja bisa ngelawan loh. Di tengah situasi yang panik itu, Anemone tiba-tiba ngerapal mantra baru. Anjay, ternyata itu mantra sihir explosion dong. Sejak kapan nih bocil ngehafalin tuh mantra? Berkat sihirnya Anemone, tuh laba-laba berhasil dimentalin deh. Dan si Kenichi langsung nge-finish si laba-laba. Yeay, akhirnya mereka berhasil juga bikin si laba-laba KO. Ya, meskipun Kenichi jadi boros duit lagi sih gara-gara beli eskavator. Sekembalinya mereka ke rumah, Primula jantungan tuh pas melihat Kenichi bawa oleh-oleh mayat laba-laba. Ya nggak cuma itu aja, Kenichi ngambil telur si laba-laba buat dibikin bakpao dong. Ternyata enak jir. Selain itu, Kenichi juga nyoba bikin keju. Katanya sih di isekai ini keju tuh cuma bisa dimakan sama anggota kerajaan aja. Makanya pas Kenichi nyajiin keju ke mereka, semuanya heboh pengen nyobain deh. Wah, Primula langsung minta izin tuh ke Kenichi buat mamerin tuh keju ke Nyonya Kanaan. Terus Primula cerita deh alasan dia murung akhir-akhir ini. Intinya, tokonya Primula tuh sering dilabrak sama bawahannya Zutera gara-gara jual makanan berempah. Dan gak cuma itu aja cuy, pedagang-pedagang yang iri dengki ikutan ngacauin tokonya Primula. Makanya Primula tuh pengen nyogok Nona Kanaan pakai keju, biar dia tuh dapat backingan dari bangsawan. Ngedengar itu si Kenichi emosi lah. Dia langsung pengen ngehajar balik Zutera sama para pedagang yang udah ngeganggu ceweknya tuh. Tapi ya meskipun seneng karena Kenichi peduli sama dia, Primula tetap kekeh buat minta bantuan dari bangsawan aja dulu. Soalnya ini kan keributan antar pebisnis ya.
Jadi nggak perlulah diselesain pakai kekerasan. Ya udah deh, Kenichi sih nurut aja sama Primula. Abis rencana Primula ngebujuk bangsawan berhasil, tokonya kembali beroperasi kayak biasa deh. Tapi suatu hari, Kenichi sama Primula kaget tuh gara-gara mereka kedatangan tamu terhormat. Ya siapa lagi kalau bukan si Nyonya Kanaan. Duh, kok feelingnya Kenichi jadi nggak enak gini ya? Oh, ternyata kerajaan tuh lagi punya proyek membangun kanal toh. Dan dari semua daerah di kerajaan, tinggal Astrantia aja yang kanalnya belum jadi. Makanya Nyonya Kanaan mohon-mohon ke Kenichi buat bantuin ngebangun kanal. Dan sebagai imbalannya, Nyonya Kanaan janji bakalan ngehadiahin buku sihir perlindungan tingkat tinggi tuh. Yang di dalamnya ada sihir pelindung tingkat dewa yang bisa menangkal naga loh. Wah, hadiahnya oke juga sih, bisa buat Anemone. Ya udah, Kenichi dengan senang hati langsung iyain requestan Nyonya Kanaan deh tuh. Gak pakai lama, mereka OTW deh ke tempat kanal pakai mobil. Anjay, udah beli mobil aja nih cuy. Sesampainya di sana, Kenichi ngeliat kalau progres kanalnya tuh masih kurang banget. Bisa-bisa ini sih kelarnya tahun depan anjir. BTW ternyata kawanannya Miale ada di sana buat bantu-bantu juga loh. Terus kelihatannya mereka naksir berat tuh sama Nyamena. Selain kelompok kucing, ada juga beberapa pedagang dan penyihir Astrantia yang bantu-bantu. Tapi pas Primula ngintipin laporan para pedagang, taunya harga jual peralatan dari si pedagang ini di luar nalar anjoy. Padahal pas Kenichi cek Shopee, harga kapak aja gak semahal itu anjir. Makanya waktu Nyonya Kanaan tahu tentang hal itu, dia langsung mutusin buat borong ala dari Kenichi aja deh. Wah, para pedagang kota langsung ngamuk dong ya. Meski kayak gitu, mereka tetap berusaha prioritasin bikin kanal dulu. Jadi Kenichi dan yang lain gercep bantu-bantuin nyelesain proyek tuh. Abis seharian nguli, Kenichi dibantu sama Anemone buat nyiapin karage untuk makan malam. Dan kayak biasanya, semua orang di sana suka banget tuh sama masakannya Kenichi. Bahkan Kenichi juga nyediain pemandian air anget loh. Nyonya Kanaan yang ngeliat ada pemandian jadi gerah dan pengen mandi deh. Tapi ini kenapa Kenichi malah disuruh nemenin ya? Dan segala rayuannya, Nyonya Kanaan berusaha ngegodain Kenichi tuh. Tapi meskipun disuguhin badan gitar Spanyol, kali ini Kenichi berusaha nolak. Soalnya dia udah punya banyak pawang cuy. Lagian dia juga gak berani ngadi-ngadi njir sama bangsawan macam Nyonya Kanaan. Jadi Kenichi buru-buru ngibrit deh sebelum Nyonya Kanaan makin nekat ngerayuin dia. Besoknya, Kenichi ngeliat Primula sama Nyonya Kanaan lagi bagi-bagi makanan ke para kuli. Wih, kalau dilihat Nyonya Kanaan oke juga ya batin Kenichi. Wah yolo Kenichi, pawang-pawang lo jadi ngambek tuh. Oke deh, sekarang waktunya lanjut nguli. Hari ini Kenichi sibuk ngegaruk lahan buat kanal tuh. Sementara Nyonya Kanaan ngurusin makanan. Anemone juga bantu beberes tuh pakai sihirnya. Gak kerasa, akhirnya malam pun tiba. Pas Kenichi inspeksi kondisi pemandian, Kenichi notice kalau air pemandiannya tuh udah mulai seret. Jadi Kenichi nyogok para manusia hewan pakai sake buat ngambilin stok air mandi deh. Ya mana mungkin nolak lah mereka. Dan kayak biasa, malam itu pun Kenichi gak bisa bebas dari segala rayuannya Nyonya Kanaan cuy. Saking gumohnya Kenichi digodain terus, akhirnya dia ngide buat bikin kontrak sama Nyonya Kanaan. Intinya mulai sekarang Nyonya Kanaan kudu nurut sama apa katanya Kenichi. Tapi Nyonya Kanaannya malah sempet-sempetnya ngehalu yang enggak-enggak. Ya, abis mati-matian maksa Nyonya Kanaan buat setuju, akhirnya Kenichi berhasil bikin Nyonya Kanaan nurut deh tuh. Abis itu mereka pun lanjut nguli kayak biasa. Beberapa hari pun berlalu. Dan akhirnya kanal Astrantia jadi juga deh. Yeay! Wah, pantas aja bikinnya lama. Orang ukuran kanal yang sepanjang itu anjay. Abis itu pihak kerajaan ngadain pesta buat ngeresmiin kanalnya. Nyonya Kanaan manfaatin momen itu buat kenalin Kenichi ke para bangsawan tuh. BTW di antara para bangsawan, Primula notice kalau ada mantan bangsawan Dahlia yang ikut juga di sana. Dan tuh orang dalang yang nyuruh Saga buat nyulik Primula dong anjir. Wah bahaya juga nih. Selesai pesta, Nyonya Kanaan dan suaminya nyamper ke rumah Kenichi buat bilang makasih secara langsung. Dan yang gak disangka-sangka, ternyata Tuan Kanaan nih kepo anjir sama buku bikinannya Kenichi. Soalnya dia ternyata fans berat sama yang berbau seni. Oh iya, mereka juga diskusi tuh soal pedagang Astrantia yang terkenal korup gitu.
Dan taunya nih pedagang pelaku yang ngacauin tokonya Primula waktu itu, njir. Namanya Togalum. Meski suka ngacau, tapi Togalum gak pernah diusir dari kota. Gara-garanya Tuan Kanaan gak punya kesatria yang cukup kuat buat ngadepin Togalum. Jadi ya Nyonya Kanaan sekalian minta tolong Kenichi deh buat ngusir Togalum. Duh, kerjaan lagi. Kapan nyantainya nih cuy? Sementara itu di istana kerajaan, Ratu sama putri kerajaan makin kepo tuh sama Kenichi. Apalagi Kenichi habis ngebantuin Tuan Kanaan buat nyelesain kanal dengan tepat waktu. Mereka nganggep kalau Kenichi tuh penyihir misterius. Ratu jadi punya rencana buat nobatin Kenichi jadi kesatria kudus kerajaan deh. Anjay, GG bang. Nah, balik ke Kenichi dan pawang-pawangnya. Malam itu mereka lagi asik mandi bareng tuh. Terus sambil ngobrol-ngobrol, Kenichi coba ngepoin Anemone soal orang tuanya dulu. Tapi kayaknya Anemone bener-bener gak inget banyak deh soal orang tuanya. Jadi pas Kenichi sama Anemone mampir ke kota buat daftarin kitab sihir hadiah dari Tuan Kanaan, Kenichi pun coba nanyain soal penyihir ke nenek di toko. Si nenek terus ngasih tahu Kenichi soal penyihir legenda yang terkenal di kerajaan. Nama si penyihir itu Armeria. Jadi 10 tahun yang lalu, penyihir Armeria ini tiba-tiba ngilang gitu aja. Makanya bisa aja Armeria ini tuh ibu kandungnya Anemone. Anjir, jackpot banget cuy. Habis itu Kenichi lagi-lagi kedatangan tamu terhormat. Wah, kali ini yang datang si Tuan Melo loh. Kayaknya Tuan Melo lagi kangen sama anak nih. BTW mumpung ketemu, Kenichi juga pengen ngomong serius tuh sama Tuan Melo. Cie, ternyata Kenichi mau minta restu buat nikahin Primula dong, anjay. Yeay, akhirnya dapet jodoh di isekai ya om. Primula sama Tuan Melo yang dengar itu jadi terharu banget dong. Makanya malam itu mereka pesta-pesta deh buat ngerayain perkimpoyannya Kenichi sama Primula. Besokannya rumah Kenichi kedatangan tamu lagi tuh. Hari ini yang mampir ke rumah ternyata si Paul sama Kruton. Bang Paul kaget banget pas melihat ada Primula di sana. Mana udah kimpoy lagi sama si Kenichi. Duh, yang sabar ya Bang Ganteng. Oh iya, kedatangan mereka tuh ternyata buat bantuin Kenichi ngusir Togalum dari Astrantia. Nah, rencana mereka ini nyampelah ke telinganya Togalum. Dan hari pertarungan mereka akhirnya tiba tuh. Kenichi coba ngegertak Togalum pakai mayat laba-laba kemarin. Terus pas si Togalum kepancing, yang lainnya pun ikutan nimbrung tuh buat ngebantu Kenichi. Dan waktu Vel datang nyamperin Kenichi, beberapa preman kucing yang ada di timnya Togalum jadi ketakutan dan ngibrit tuh. Soalnya mana berani njir mereka ngelawan empus hutan yang agung. Meskipun kayak gitu, ternyata tim Togalum masih punya pasukan cadangan dong. Iya, siapa lagi kalau bukan geng para anjing. BTW ini tuh para anjing yang waktu itu nyerang Kenichi sama Vel di hutan loh. Makanya Vel jadi garang gitu ke mereka. Sementara Menyale, Nyamena sama para kucing lainnya juga ikut menggila tuh. Kenichi juga gak diem aja dong. Dia pakai eskavatornya buat nakutin Togalum. Pas Togalum udah ke pojok, Tuan Kanaan sama istrinya nimbrung tuh buat ngusir Togalum dari Astrantia. Dan akhirnya Togalum sama antek-anteknya berhasil diusir deh. Mamam no. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba aja ada utusan istana yang datang. Anjir, ternyata Kenichi dipanggil buat ngadep raja di istana dong. Kenichi langsung ditakut-takutin tuh sama Togalum. Katanya kerajaan tuh bakalan ngapa-ngapain Kenichi sama temen-temennya. Togalum, lu mending diem aja deh, gak usah kompor anjir. Mana ngungkit-ngungkit soal insiden penculikan Primula lagi. Kan jadi bikin overthinking aja ya. Gara-gara omongannya Togalum, Kenichi jadi mikir kalau insiden penculikan Primula waktu itu tuh mungkin gara-gara para bangsawan iri sama Tuan Melo. Dan asal mulanya ya bisa jadi karena barang-barang Sopipi yang disuplai sama Kenichi ke perusahaan Melo. Ya kesimpulannya Kenichi tuh ngerasa bersalah banget ke Tuan Melo dan Primula. Jadi untuk sementara Kenichi bilang kalau dia bakalan ngestop nyuplain barang. Dan Kenichi mau fokus ngadep raja dulu aja. Tapi Primula coba nenangin Kenichi. Dan dia janji bakalan selalu ngedukung Kenichi di situasi apapun. Keesokan harinya, Paul, Kruton sama keluarganya pamitan tuh. Ya sedih juga sih Anemone jadi kudu pisah dari bestinya. Kapan-kapan kita mampir ke rumah barumu ya dek. Habis sesi perpisahan yang mengharukan, Kenichi dan pawang-pawangnya langsung gercep beberes tuh. Terus mereka langsung OTW deh ke istana. Sesampainya di ibu kota, mereka langsung mampir tuh ke istana.
Di sana Kenichi sama yang lainnya langsung disambut sama putri kerajaan, namanya Lilith. Lilith ini kepo banget jir sama rombongan Kenichi yang bisa cepat nyampe di ibu kota. Jadi Kenichi langsung pamerin mobilnya deh. Dan dia ngajakin si Lilith buat keliling pakai mobil. Anjay, sihir gokil macam apa ini, kata Lilith. BTW Lilith nih meskipun putri kerajaan, tapi sikapnya tuh selengean banget anjir. Abis jalan-jalan, Lilith nawarin Kenichi satu permintaan buat dikabulin. Jadi Kenichi minta diizinin tinggal sementara di lahan belakang istana deh. Ya udah, Lilith langsung ngajakin rombongan Kenichi buat kesana. Dan waktu Kenichi ngesamen rumahnya, si Lilith jadi heboh sendiri dong dan bilang kalau dia pengen nginep di rumah Kenichi. Alamak Tuan Putri, tolong tata keramanya dijaga ya. Tuh pelayan-pelayanmu pada panik kan? Malam harinya, Kenichi yang lagi masak-masak langsung bikin Lilith dan para pelayannya jadi ngiler tuh. Terus pas Lilith nyobain masakannya, wih dia langsung seneng banget lah. Sampai-sampai dia minta nambah tuh. Gak cuma itu aja, si Lilith juga ngeborong piring sama sendoknya si Kenichi dong. Gak lupa dia juga minta bumbu dari Kenichi buat dicontek sama chef istana. Anjay, cuan banyak nih si Kenichi. Nah, selama Lilith nginep, Kenichi menyalain Nyamena sama Vel jadinya ngungsi di luar tuh. Dan pas mau turun, tiba-tiba aja para kucing notice sesuatu di kejauhan dong. Cuman gak tahu itu apaan. Nah, selama beberapa hari bareng Lilith, banyak tuh yang mereka lakuin. Mulai dari ngebasmi tikus, bikin acara lelang, sampai nontonin sunset. Rasanya kayak gak pernah gabut deh kalau sama Lilith. Terus suatu hari, Lilith datang sama para chef istana buat mamerin karya hasil contekan mereka. Kenichi terus ditantang tuh sama Lilith buat ngasih makanan lainnya lebih susah. Jadi Kenichi langsung pamerin deh kotak coklat yang dia beli dari Shopee. Gila, ini sih udah beda levelnya. Para chef langsung minder deh tuh. Besok kayaknya Lilith balik lagi tuh buat beli coklat dari Kenichi. Katanya sih ibu tirinya Lilith yaitu sang ratu juga pengen nyicipin coklat itu. BTW Kenichi lumayan shock sih pas tahu kalau Lilith tuh aslinya anak selir. Jadi dia tuh bukan anak kandung ratu yang sekarang. Tapi tenang aja, hubungan mereka tetap akur kok. Apalagi Lilith jadi anak raja satu-satunya saat ini. Makanya dia disayang banget tuh di istana. Sore itu pas lagi ngumpul bareng kayak biasa, para pelayan Lilith tiba-tiba ngerasa merinding. Mirip kayak Menyale sama Nyamena waktu itu gak sih? Terus Lilith nyaut dan bilang kalau istananya tuh emang angker dan banyak arwah yang suka gentayangan. Ngeri banget anjrit. Tapi yang lebih horor lagi, si Lilith minta tolong ke Kenichi buat ngebasmi para hantu di istana dong. Aduh, boleh gak sih ngasih kerjaannya yang normal dikit? Meski sempet takut, akhirnya Kenichi tetap ngiyain deh. Abis beli peralatan dan air suci di Shopee, Kenichi ditemenin sama rombongannya buat keliling di istana dan ngebasmi para hantu. Pokoknya gak ada ruangan di istana yang gak disemprot air suci deh. Termasuk kamarnya Ratu tuh. Kata Lilith sih akhir-akhir ini Ratu suka mimpi buruk. Pas dicek, ternyata penyebabnya tuh vas bunga ini. Nah, abis Kenichi ngeberesin kamar Ratu, Lilith nawarin Kenichi hadiah lagi. Kali ini Kenichi diizinin buat baca buku sihir di perpustakaan istana sepuasnya. Ya, mumpung dibolehin, sekalian aja Kenichi diam-diam ngefotokopi buku yang bagus-bagus. Salah sendiri gak boleh dibawa pulang. Akhirnya momen Kenichi dipanggil raja pun tiba. Waktu Kenichi dan cewek-ceweknya masuk ke aula istana, mereka langsung disambut sama ejekan dari para bangsawan dong. Terus pas Kenichi ngadep raja dan ratu, dia langsung terintimidasi tuh sama tatapan sang ratu. Nah yang bikin kaget, ternyata ratu nih sengaja ngundang banyak bangsawan. Soalnya dia pengen Kenichi duel sama penyihir nomor 1 di kerajaan. Nama penyihir itu Melissa. Pas Melissa datang, dia langsung ngesamen naga dong. Ya udah, Kenichi nggak mau kalah lah dan ngesamen eskavator andalannya. Tuh naga langsung nyerang ke arah Kenichi. Nah, gara-gara eskavator Kenichi nggak bisa gerak dengan lincah, jadi dia cuma bisa menghindar sebisanya aja. Ngelihat itu para bangsawan yang nonton di sana jadi makin ngetawain Kenichi dong. Tapi Kenichi dan yang lainnya nggak nyerah gitu aja. Menyale sama Nyamena bantu nyerang tuh naga pakai busur. Sementara Anemone ngesamen sihirnya dan ngebikin tameng high protection. Cuman meskipun udah diserang terus-terusan, naga itu tetap nggak KO-KO juga anjir. Malahan naganya jadi makin brutal. Pas mereka makin ke pojok, Anemone buru-buru ngerapal mantra buat ngesamen tangan golem gitu.
Dan berkat sihirnya itu, Kenichi nemuin celah buat ngebogem tuh naga pakai eskavatornya. Wah, syukurlah mereka bisa menang cuy. Gak jadi digeprek naga nih. Terus gara-gara ngesamen sihir terus-terusan, Anemone pun jadi kecapean sampai mimisan tuh. Ngeliat itu Kenichi jadi pengen ngamuk dong. Tanpa pikir panjang, Kenichi ngeluarin toa dan bilang kalau dia bakalan minggat dari daerah kerajaan. Dan suatu saat dia bakalan balik tuh buat balas dendam dan ngehancurin kerajaan. Waduh, gak bahaya toh bang? Wah, Lilith buru-buru ngestop para prajurit yang mau nangkep rombongannya Kenichi tuh. Terus Lilith nyoba buat negosiasi sama Kenichi. Lilith nawarin Kenichi buat jadi penyihir pribadinya. Tapi dengan tegas, Kenichi langsung nolak. Ya udah, Lilith minta Kenichi buat nyogok dia pakai hadiah aja. Kalau Lilith suka sama hadiahnya, Lilith bakalan bantu bujuk raja dan ratu biar mau maafin omongannya Kenichi barusan. Jadi Kenichi bisa lanjut hidup damai di kerajaan deh. Ya udahlah, gara-gara nggak punya pilihan lain, Kenichi ngeiyain permintaannya Lilith. Kenichi terus milih kalung mutiara buat dihadiahin ke Lilith. Si Lilith langsung senang banget dong. Dan sesuai janji, dia langsung ngebujuk raja tuh. Sementara ratu kelihatannya masih nggak sreg gitu sama Kenichi. Kira-kira si ratu ini kenapa ya? Ya elah, taunya si ratu juga pengen dihadiahin toh. Bilang dari tadi atuh. Oke deh, nih kalung spesial buat yang mulia ratu. Dan abis Kenichi ngasih kalung mutiaranya, si ratu langsung jadi ramah dan ngasih kunci kamarnya ke Kenichi dong. Bejir, bisa-bisanya nih ratu ngegodain Kenichi di depan semua orang gini. Mana ada rajanya juga lagi. Tapi Kenichi ogah lah ngamar bareng ratu. Jadi Kenichi nego buat dihadiahin yang lain aja. Untungnya ratu setuju dan ngebolehin Kenichi buat milih barang yang dia mau dari koleksi perabotan istana. Nah, selama keliling di ruangan perabotan, ratu juga cerita ke Kenichi soal faksi anti kerajaan. Ternyata sebagian bangsawan tadi tuh emang ada yang anti sama raja sekarang. Termasuk bangsawan Thunbergia yang ketemu sama Kenichi di pesta peresmian kanal. Dan bahkan bangsawan yang jadi bosnya Togalum juga termasuk kelompok dari anti kerajaan bejil. Abis itu ratu bilang lah, kalau selain Astrantia, faksi anti raja tuh juga sempat ngacauin Dahlia. Dan penculikan Primula oleh komplotannya Saga dulu tuh ya ulahnya faksi ini. Untungnya mereka udah pada matoy gara-gara kena serangan nyasar dari pertarungan Kenichi lawan penyihir tadi. Oh alah anjir, ternyata pertarungan tadi tuh taktik ratu buat nyingkirin faksi anti raja toh. Si Kenichi jadi merinding tuh ngeliat kengerian sang ratu. Besoknya, Melissa mampir tuh ke rumah Kenichi buat nemuin Anemone. Soalnya Melissa kepo banget sama Anemone. Masih kecil kok sihirnya udah se-OP itu sih. Anemone nge-spill lah kalau dia belajar sihir dari kitab peninggalan penyihir Armeria. Dan waktu Melissa dengar nama itu, dia langsung ngeh dong kalau Anemone ini emang anak kandung si penyihir Armeria. Anjay, ya gak heran sih kalau bisa OP kayak gitu. Hari-hari pun berlalu. Gara-gara insiden di aula kerajaan dan jasa-jasanya Kenichi selama ini, sekarang Kenichi diangkat jadi baron sama raja dan dikasih wilayah khususnya sendiri gitu. Ya, congrats ya om. Siapa sangka coba dari yang dulunya cuma budak korporat biasa, sekarang malah jadi bangsawan di isekai. Abis itu Kenichi sama rombongannya pamit deh buat cus ke wilayah baru mereka. BTW si Lilith sama asisten pribadinya malah ngikut juga dong anjir. Dan ternyata kemarin si Kenichi tuh pernah ewita sama asistennya Lilith bejrot. Ya, gara-garanya Kenichi kan fetisnya emang yang momi-momi gini. Buset, masih kurang aja om. Ya udah deh, yang penting tetap adil aja ya om sama waifu-waifunya. Nah, dan ini anime om-om tukang check out Shopee udah kelar ya guys. Sampai jumpa di anime-anime selanjutnya. Bye-bye. Nah, inilah akhir dari video kali ini. Gimana menurut kalian guys? Keren banget kan? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Ya, matane, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Mwah.